pem pembahasan dari Pak Rendy itu jelas banget Bapak Ibu ya, penjelasan peluang bisnis online itu seperti apa, tadi yang dijelaskan luar biasa dari Pak Rendy. Nah, di sini saya tidak bakal menggurui teman-teman, bukan ya, di sini saya sekedar sharing bisnis online, perjalanan saya di bisnis ini seperti apa kayak gitu. Padahal saya tahu, di sini leader-leader Anda luar biasa Pak, Bu, kayak Bu Cio, Pak Rendy luar biasa, tapi saya diminta nih kaget dari kemarin disuruh ngisi, webinar online dan ini webinar pertama kali saya Pak, ikut webinar terus sharing seperti ini. Dulu hanya saya masih ingat dulu saya ikut di webinarnya Bu Cio, webinarnya, Pak Alvin dan saya masih jadi ya belum apa-apalah di sini. Baru kemarin Pak, baru kemarin corona kan diadain webinar ya karena kita nggak bisa bertatap muka, jadi saya harus ngikutin kayak gitu. Nah ini, saya perkenalkannya, nama saya Muhammad Setiawan. Nah ini tempat tanggal lahir saya Bapak Ibu ya, Brebes 24 November 2002. Nah ini latar belakang saya cuman, latar belakang saya sekarang lulusan SMK ya, lulusan corona di tahun ini, tahun 2020. Saya cuman, lulusan corona tapi alhamdulillah lewat di sini saya kehidupannya, banget orang yang lulusan di tahun ini pada bingung mau pada kemana, tapi alhamdulillah saya, udah nemu bisnis yang bagus banget. Nah, terus riwayat pendidikan saya itu SD ya di Banjaratma ya, SMP di Bulakamba, SMK Safatuluma itu di Bulakamba. Jadi riwayat saya pendidikan saya itu dikatakan di situ Bapak Ibu, saya itu sekolah dari TK, SD, SMP, SMK itu nggak pernah di luar desa Bapak Ibu ya. Jadi saya anak desa, jadi sekolah pun di desa itu aja dan di desa Banjaratma Bapak Ibu. Jadi itu SD, SMP, SMK di desa terus Bapak Ibu dan, saya juga ini berbicaranya juga agak ada medok-medoknya ya. Jadi Brebes itu terkenal medok dan saya juga anak desa, sekolah juga di desa. Jadi benar-benar, saya tahu bahasa Indonesia, mulai lancar bahasa Indonesia bukan karena, sekolah Bapak Ibu ya. Sekolah ya teman-temannya anak desa yang ngomongnya biasanya bicaranya ya bahasa sini ya, tapi lewat di sini alhamdulillah bukan cuman sekedar finansial, keuangan, tapi dari sikap ataupun bahasa itu merubah saya Bapak Ibu ya. Ini latar belakang saya. Oke next Bu. Nah ini siapa tahu pengen ngunjungi, profilnya saya bisa di Instagram ada Setiawan Muhammad Bapak Ibu. Nah latar belakang saya sebelum jalanin bisnis cuman anak organisasi di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi, dulu pas masih sekolah, saya cuman ngikut organisasi di sekolah Bapak Ibu. Jadi sebelum jalan di sini aja saya udah punya impian. Jadi, masuk SMK saya punya impian gimana sih caranya saya pengen jadi ketua OSIS di kelas. Jadi sebelum saya masuk bisnis ini, saya udah punya impian Bapak Ibu ya. Jadi sebelum masuk ke bisnis udah punya impian, SMP saya pengen masuk ke SMK, saya pengen jadi ketua OSIS dan sayangnya pas saat itu Bapak Ibu, kelas 10 saya nggak ngikut organisasi dan saya mau ngikut organisasi itu pas saat kelas 11 Bapak Ibu. Tapi saya masih ingat nih, pas duduk di kelas 11 mau baru naik ya ke kelas 11 saya masih ingat tujuan saya masuk SMK mau apa, saya ingat ada salah satu impian saya pengen jadi ketua OSIS dan akhirnya di kelas 11 ini walaupun saya belum pernah ikut OSIS, belum pernah ikut organisasi di SD, SMP, nggak pernah Bapak Ibu ya, tapi saya memberanikan diri pengen jadi ketua OSIS tuh di sekolah pas saat kelas 11 karena saya modal nekat, modal ini dan itu akhirnya saya nyalonin diri dan saya nggak nyangka Bapak Ibu, saya nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya apa, tapi saya bisa keterima ataupun teman-teman saya satu kelas itu percaya sama saya dan akhirnya saya jadi ketua OSIS di sekolah. Dan ini foto saya pas saya di ruang OSIS Bapak Ibu ya. Cuman anak organisasi dulu Bapak Ibu ya. Ini saya juga ikut bukan cuma di OSIS, di Pramuka saya aktif juga ini di Pramuka Bapak Ibu ya. Saya ikut Sakawira Kartika dan itu kalau diperjelas Bapak Ibu itu ya aku saya itu sering itu di ini kakak kelas ya. Ya saya anak pramuka, suka kotor-kotoran, suka apa ya, Ibu lah. Terus di sini saya juga aktif juga di Paskibra, saya jadi komandan juga. Jadi, pas saya jalankan di sini, saya juga masih njabat di organisasi. Jadi benar-benar saya jalankan di sini juga bisa mengenal yang namanya bagi waktu itu gimana, karena saya anak organisasi, saya harus bisa ngatur kehidupan saya ataupun ngatur waktunya saya untuk apa selama satu hari ini, seminggu kemudian, satu bulan kemudian.
Nah, ini latar belakang saya dulu sebelum saya jalankan bisnis ini, Bapak Ibu ya. Nah, awal bertemu bisnis. Nah, ini foto saya, Bapak Ibu, sama upline saya dan mentor saya. Makanya saya mau berterima kasih dulu. Kalau nggak ada beliau, saya nggak ada di sini. Makanya saya minta plus yang luar biasa ya untuk bintang 6 Indonesia Bapak Wahyu dan mentor saya bintang 8 Indonesia Bapak Muhammad Andi. Bapak Ibu itu yang di tengah Bapak Andi, Bapak Ibu, yang sampingnya Pak Andi itu Pak Wahyu ya, dan sampingnya itu saya, Bapak Ibu ya. Dulunya saya kayak gitu, Bapak Ibu ya. Jadi STM pasti botak ya, Bapak Ibu. Nah, ini dulunya saya kayak gini, Bapak Ibu, cetakannya ya. Ini baru pertama mulai bisnis dan ikut eksklusif meeting pada saat itu, belajar sama Pak Andi. Dan dulu saya nggak dalam artian ini, Bapak Ibu ya, nggak nyangka aja bisa di posisi ini, bisa sharing ke teman-teman. Karena dulunya saya di sini ya, saya hanya sekedar pengen ikut, Bapak Ibu, pengen dapetin penghasilan tambahan. Nah, next, Bu. Nah, kendala di awal sebelum join nih, Bapak Ibu ya. Jadi saya juga ngalamin nih, mungkin yang udah jalanin, Bapak Ibu yang udah jalan pasti pernah ngalamin kendala-kendala seperti ini. Saya juga ngalamin, Pak. Ya, yang pertama tidak punya modal. Saya, Bapak Ibu, saya terlahir dari orang tua yang sederhana. Jadi saya tidak punya uang banyak ini dan itu. Jadi yang pertama pasti tidak punya modal. Tapi eh, saya ngusahain banget biar apa, biar saya ikutan. Karena kalau saya ngejalankan bisnis, ngapain? Lulusan SMK mau ngapain ya? Jadi kendala di awal tidak punya bisnis, tidak punya modal, Bapak Ibu ya. Mungkin di sini teman-teman bingung ya, ataupun yang udah jalanin pasti pernah ngalamin posisi kayak saya. Jadi nanti teman-teman ketika join pasti kendala di awal kayak gini. Tidak punya modal, takut ditipu lah. Saya juga, Bapak Ibu, dulu saya banyak banget orang-orang terutama di sekeliling saya ngomong nanti ditipu lah, inilah, ini itulah. Jadi, saya aja dulu banyak banget orang yang ngomongin kayak gitu, Bayu. Ini kendala saya pas saya awal mau join, belum join. Terus tidak punya pengalaman bisnis karena saya cuma anak SMK, STM ya, gengsi, wah saya gengsinya luar biasa, Ibu. Jadi gengsi ya terutama iya, terus tidak punya banyak teman. Nah, terus tidak diizinkan orang tua, keluarga, dan pasangan. Jadi ya kayak gitu, Bapak Ibu. Banyak banget orang-orang yang tidak ngizinin akhirnya kayak gitu. Tapi semua itu saya bisa ngatasi dengan satu, Bapak Ibu, dengan satu teknis atau satu cara, Bapak Ibu, yaitu saya berpikiran gimana caranya kendala-kendala di awal itu saya bisa selesaikan dan akhirnya saya enaknya kita di sini, Bapak Ibu, kita ada kendala apapun kita bisa tanya nih, misalkan teman-teman baru mulai nih ada kendala sedikit, kita bisa tanya ke siapa, ke pengundang kita. Makanya teman-teman nanti bisa tanyakan ke para pengundangnya, pengundang Bapak Ibu semua ya. Next, Bu. Nah, masalah setelah bergabung, sebelum bergabung dapat masalah, terus bergabung dapat masalah lagi, ya begitulah Bapak Ibu ya. Jadi kehidupan pasti ada yang namanya masalah ya. Kalau teman-teman hidup tapi nggak punya masalah, ya artinya nggak hidup, itu mayat hidup Bapak Ibu ya. Terus ini masalah-masalah setelah saya bergabung, yang pertama tidak dipercaya sama keluarga, pasangan, teman dan lain-lain. Dulu terutama di sekeliling saya Bapak Ibu, baik keluarga, teman ataupun yang lain, banyak juga yang nggak percaya bahwa saya bisa ke titik ini dan saya bisa dapetin hasil di sini. Tidak dipercaya, kamu mana mungkin, kamu nggak bisa, nggak punya latar belakang bisnis, kamu nggak bisa jualan online lah, kamu nggak bisa inilah, ini, gitu. Banyak banget Bapak Ibu yang ngomongin, tapi saya ngelewatin aja, saya pura-pura tuli aja Ibu ya, nggak dengerin orang lain, yang penting saya satu punya tujuan di bisnis ini, kayak gitu. Terus belum ada hasil, saya juga Bapak Ibu, saya pertama kali jalankan bisnis yaitu bisnis ini Bapak Ibu. Jadi untuk jualan online dulu, saya seminggu belum dapat orderan sama sekali. Jadi pertama kali dapat orderan aja itu baru dapat orderan 6.000 Bapak Ibu, luar biasa ya. Tapi dengan orderan yang pertama kali itu, yang perdana membuat saya yakin Bapak Ibu, ternyata bisnis ini gampang dan akhirnya dari situ ya akhirnya saya beranikan diri untuk lebih giat lagi jualan online-nya. Terus jualan belum lancar ya kayak tadi Ibu. Saya udah posting-posting ini udah nawarin ke teman. Tapi nggak ada yang beli Ibu. Bersyukurnya saya di sini saya punya pengundang. Jadi masalah-masalah yang saya hadapi bisa tanyakan ke para pengundang ataupun mentor teman-teman ya. Terus kerja keras tapi belum ada hasil, saya juga sering Ibu kerja keras banget tapi kok belum ada hasil, ini dan itu gitu. Jadi ini masalah saya ketika saya bergabung. Nah, terus merasa aneh karena belum terbiasa sama teman-teman. Nah, sama Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ketika ini yang masih sekolah ya dari SMP ke SMA mungkin ngerasa aneh karena SMP itu sekelilingnya udah pada kenal teman-teman. Tapi ketika masuk SMA ya, mungkin sekelilingnya belum ada kenal nih, jadi ngerasa aneh.
sama Bapak Ibu, saya di bis ini juga ngerasa aneh, kok kayak gini, tapi kata pengundang saya Bapak Ibu, kata APN saya, "Udah lewatin aja, udah terus aja kayak kamu sekolah baru pertama kali masuk. Lewatin aja, berangkat terus tiap hari." Akhirnya saya nurut Bapak Ibu, nurut akhirnya ya akhirnya sampai sekarang terbiasa Bapak Ibu dengan komunitas positif bis online seperti ini. Oke, Bu, next. Nah, ini sedikit gambaran setelah teman-teman, lulus kuliah. Saya yakin teman-teman di sini ada yang pengen nikah, ada yang pengen beli rumah, dan pengen beli mobil. Katakanlah misalkan teman-teman pengen nikah nih, apalagi nih nikah misalkan biayanya 100 juta. Menurut teman-teman 100 juta cukup apa kecil nih? Bagi perempuan ya, bagi perempuan itu pasti pengennya, "Kurang Mas, kurang. Kurang nggak?" Karena biasanya perempuan pengennya nikahnya yang wah nih kan, nikah seumur hidup. Tapi menurut cowok, "Wah cukup cukup cukup," ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus rumah itu 350 juta. Nah, kalau di daerah teman-teman di Bekasi ataupun di mana di kota 350 juta itu mungkin rumahnya kecil atau biasa dikatakanlah rumahnya romantis. Kenapa? Dapur sama ruang tamu itu nggak ada batasan tembok. Jadi ketika istrinya lagi cuci piring, suaminya lagi nonton TV itu selalu lihat-lihatan jadi romantis Bu Ibu ya. Terus mobil 150 juta ya palingan mobil Honda Brio ya ataupun Ayla ataupun apa. Jadi diakumulasikan ketika teman-teman pengen pengen nikah, pengen rumah, pengen punya mobil itu diakumulasikan 600 juta. Nah, kalau teman-teman pengen kayak gitu, teman-teman misalkan gaji kerja harus ditabung itu minimal sebulan 3 juta. Jadi teman-teman harus nabung nih 3 juta per bulan biar sampai 600 juta butuh berapa lama nih? Nah, dikatakan di sini teman-teman bakalan tercapai 600 juta kalau teman-teman nabung selama 200 bulan atau setara dengan 16 tahun. Yang saya mau tanyakan, apakah calon istrinya teman-teman, suaminya teman-teman siap nunggu nih 16 tahun? Ya, keriput dong ya. Terus yang saya mau tanya, emang rumah harganya segitu-gitu aja? Pasti per tahunnya naik ya, Bapak Ibu. Terus apakah mobil setiap bulannya, setiap tahunnya itu Honda Brio? Enggak ya. Jadi naik terus, Bapak Ibu. Dan itu tanpa makan dan minum. Apalagi dengan kondisi kita misalnya kayak di Brebes, di Tegal aja tuh UMR belum sampai 3 juta, Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa untuk mencapai semua itu harus 200 bulan atau 16 tahun. Makanya ini ada emotnya diketawain Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini gambaran aja setelah teman-teman lulus kuliah ataupun sekolah. Oke, next Bu. Nah, ini standar gaji fresh graduate. Jadi menurut Liputan 6, gaji untuk seseorang yang baru lulus pendidikan memang rata-rata paling rendah. Loh kenapa? Karena belum memiliki yang namanya etos kerja ataupun pengalaman kerja. Jadi gajinya itu paling rendah. Nah, ya karena belum punya pengalaman, Bapak Ibu baru lulus sekolah kerja ya penghasilan cuma 2 sampai 4 juta per bulan dan menurut saya 2 sampai 4 juta per bulan itu kecil Bapak Ibu dengan kebutuhan kita yang setiap harinya juga harus kita beli. Nah, 2 sampai 4 juta itu kecil. Ya ini standar gaji fresh graduate. Nah, pengangguran terdidik terus meningkat nih gara-gara slide ini Bapak Ibu, gara-gara dulu saya baca nih di berita ya Bapak Ibu. Nah, itu pengangguran paling tinggi 495 juta orang, merupakan lulusan universitas yang bergelar sarjana. Saya lihat berita ini Bapak Ibu, saya mikir Bapak Ibu pas saya masih sekolah saya mikir, ya ampun yang lulusan sarjana aja masih banyak yang nganggur. Apakah apalah dayaku yang lulusan cuman SMA, SMK. Nah, saya mulai dari situ mikir Bapak Ibu, wah yang lulusan kuliah aja nganggur nih, apalagi yang lulusan SMK. Akhirnya pas saat itu, wah ini saya pengen jadi pengusaha, pengen jadi pembisnis. Jadi sebelum saya jalankan bisnis, saya udah pernah nemu nih slide ini di Facebook, Bapak Ibu. Saya mikir, wah persaingan ini mulai ketat nih, kayak gitu, Bapak Ibu ya. Next. Nah, terus ini ya, ratusan pencari kerja padati bursa kerja digelar di Snaker Depok di mall nih, Bapak Ibu. Ini banyak banget ya, cewek cowok pada ngelamar kerja, Bapak Ibu ya. Nah, ini di berita Bapak Ibu. Nah, terus kuliah bertahun-tahun, skripsi mati-matian, ribuan sarjana daftar Gojek. Ya, mau gimana lagi Bapak Ibu yang sarjana aja nganggur, apalagi yang lulusan SMK. Saya mikir juga dari situ, Bapak Ibu. Makanya ini sarjana banyak banget ya, lulusan sarjana jadi nalp dari Gojek ya, karena daripada nggak ada pilihan Bapak Ibu. Terus ini ada yang di Indomaret, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman sekeliling teman-teman mungkin sering lihat ya, banyak banget orang yang pakai pakaian putih hitam, padahal ke Indomaret, Alfamaret. Lagi ngapain Bapak Ibu? Itu bukan ngantri sembako Bapak Ibu ya, tapi lagi ngelamar pekerjaan Bapak Ibu ya. Dan itu dari 100 orang yang keterima hanya segelintir, hanya 10 ataupun 20 orang Bapak Ibu. Jadi semuanya nggak bakal keterima. Nah, teman-teman harusnya berpikir sampai situ. Wah, kalau saya Bapak Ibu mikirnya kayak gini Bapak Ibu.
saya nggak pintar-pintar amat di sekolah dan saya nggak punya pengalaman apapun nih. Jadi nggak mungkin ya kayak dalam artian, wah saingan saya pasti berat-berat. Jadi saya mikirnya, wah saya berpikirnya saingan saya bukan cuman orang Brebes saja, di luar kota juga. Dan akhirnya saya berpikiran nggak pengen lah saya kerja, saya pengen jadi pengusaha kayak gitu. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat, ini ada video, bisa diputar Bu? Apa nggak bisa? Nggak bisa ya? Oke, next aja Bu, nggak apa-apa. Nggak bisa, Pak. Heeh, ya nggak apa-apa. Nah, ini ada buku bagus Bapak Ibu, buku The Castle Quadrant yang diciptakan oleh Robert Kiyosaki. Nah, buku ini, menceritakan tentang apa sih? Nah, cara mendapatkan penghasilan di antara kuadran kanan dan kuadran kiri. Nah, menurut, saran dari saya buat Bapak Ibu yang belum pernah baca buku The Castle Quadrant karya Robert Kiyosaki, saya saranin beli Pak, beli Bu, karena buku ini lah buku ini buku bagus banget. Dari sini nanti teman-teman tahu, apalagi yang pengen jadi pengusaha nih, wajib baca buku ini. Robert Kiyosaki itu siapa? Itu pakar Bapak Ibu, ya. Apalagi saya pernah bilang, sebelum kamu serius jalankan di sini, wajib buku yang kamu habiskan ataupun kamu baca itu buku karya Robert Kiyosaki. Itu buku bagus banget Bapak Ibu, dijelaskan nanti saya cerita. Intinya buat para pengusaha atau baru merintis usaha, saya sarankan baca buku itu. Orang-orang yang terkaya di dunia udah pernah pasti udah baca buku karya Robert Kiyosaki Ibu ya. Kalau Anda pengen jadi kaya, Anda belajar sama orang kaya, bukan orang yang miskin ya. Nah, di sini dikatakan ada kuadran kanan dan kuadran kiri. Nah, saya mau cerita di kuadran kiri dulu. Nah, kuadran kuadran kiri ini itu ada yang namanya itu apa? Employee, Bapak Ibu ya. Employee itu Anda bekerja untuk orang lain. Ya, jadi Anda menukarkan waktu setiap hari kerja nih berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Nah, Anda jadi karyawan. Nah, nanti yang penting per bulannya Anda dapat penghasilan. Itu employee, Bapak Ibu. Jadi mungkin sekeliling teman-teman kayak gitu ya, masih jadi di kuadran kiri yaitu jadi employee, jadi karyawan. Yang terpenting dia kerja nanti akhir bulan dapat gaji. Nah, terus di sini ada SS itu apa? Self employee. Self employee ini Anda pemilik pekerjaannya. Contoh apa? Dokter, terus penjahit. Jadi Anda punya pekerjaan nih. Yang saya mau tanyakan, ketika teman-teman jadi self employee misalkan ya, dokter, penjahit. Nah, ketika Anda sakit, apakah Anda bisa dapat penghasilan? Nggak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi di kuadran kiri ini banyak banget orang-orang yang mungkin sekeliling kita masih menggunakan di kuadran kiri, yaitu employee, karyawan, self-employed, pemilik pekerjaan. Alasan kenapa mereka masih pakai kuadran kiri, kenapa? Ibu? Karena menurut mereka jika setiap bulan menerima penghasilan akan aman. Padahal kalau di PHK ataupun gimana yang dapat penghasilan, saya mau tanya, Ibu, mungkin teman-teman bisa lihat di berita akhir-akhir ini ya, Bapak Ibu, bulan-bulan yang lalu banyak banget orang-orang yang nangis ya, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu nangis loh Ibu. Kenapa Ibu? Lagi nyaman-nyamannya kerja di PHK, nggak ada pesangon lagi. Waduh, apalagi yang udah punya anak istri, ya gimana itu? Ya, jadi ini nggak aman, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu, ini kita belajar dari wabah corona kemarin ya, lagi nyaman-nyamanan kerja, lagi apa-apa, ternyata di PHK, nggak punya yang namanya pesangon, tabungan. Ya udah Bapak Ibu, makanya banyak banget kejahatan di sekeliling kita karena efek corona seperti ini. Nah, terus gimana Pak? Biar saya enak kehidupannya dan saya pengen sukses, gimana caranya? Ini ada kuadran kanan Pak. Kuadran kanan ini ada yang namanya B. B itu apa? Bisnis. Nah, bisnis ini Anda memiliki bisnis dan sistem orang yang bekerja untuk Anda. Nah, ini bisnis ya bagi teman-teman yang pengen aman kehidupannya ataupun pengen jadi orang sukses, pakai kuadran kanan, jangan pakai kuadran kiri yang orang-orang biasa lakukan. Kalau Anda pengen sukses di sini pakai kuadran kanan. Terus ada I itu apa? Investor, yaitu uang yang bekerja untuk Anda. Nah, alasan kenapa orang-orang pengen alasan orang-orang sukses kenapa pakai kuadran kanan? Kenapa, Ibu? Karena mereka memiliki kebebasan, bebas berusaha untuk mendapatkan penghasilan seberapa pun yang mereka inginkan. Mereka ingin bebas waktu, mereka pengen bebas finansial, pengen bebas pikiran. Nah, ini contohnya kayak gini aja, Bapak Ibu ya. Misal nih, Bapak Ibu, misal pernah ya, pasti pernah ke Indomaret nih, Alfamaret. Nah, saya mau tanya, ketika ke Indomaret, Alfamaret, yang ngucapin selamat datang, selamat sore, ataupun yang lain, itu kira-kira bos apa karyawannya? Saya yakin itu karyawannya. Ya, saya mau tanya, sekarang bosnya lagi ngapain? Wah,
enak Mas, dia lagi duduk, ngopi, dapat penghasilan. Karena beliau itu pakai kuadran kanan, yaitu beliau itu punya bisnis, mempekerjakan orang lain dan punya sistem. Nah, apakah, orang yang punya Indomaret setiap bulannya ngecek nih keliling kecamatan, kabupaten, kota? Enggak, Bapak Ibu. Tapi ada yang namanya direktur cabangnya, enak karena punya sistemnya. Nah, di sini juga begitu, Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini ada beberapa akibat ada wabah corona. Wah, ini banyak banget pengangguran, ya mungkin sekeliling teman-teman pasti tahu ya, apalagi yang punya HP, televisi di rumah ya, banyak banget, PHK di mana-mana, pada bingung nih, lagi nyaman-nyaman kerja ya, ada ribuan orang yang di-PHK, ya. Terus ini ada salah satu bisnis yang amsyong di saat corona. Nih ada salah satu bisnis nih yang lain ini pada bingung, pada mau ke mana karena di-PHK, karena nggak punya pesangon, karena nggak punya uang, karena di-PHK, tapi ada salah satu bisnis yang malah amsyong, omsetnya naik, Bapak Ibu. Apakah bisnis itu? Nah, nanti kita simak bareng-bareng bisnis apakah itu yang malah omsetnya gede? Nanti kita simak bareng-bareng, Bapak Ibu. Saya bahas tuntas di sini. Nah, yang saya mau tanya, Anda, next Bu. Nah, Anda pilih yang mana nih? Mau pilih yang kerja apa bisnis yang bebas? Nah, pilihan itu di tangan Anda, Pak. Kalau Anda berpikiran masih kerja, silakan. Kalau Anda pengen bisnis, artinya Anda bakalan bebas nantinya. Anda bakalan punya yang namanya kebebasan finansial, waktu, pikiran, dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, ketika Anda masih milih yang kerja, ketika Anda sakit, ketika Anda PHK, apa kabar? Uang Anda masih di dompet, masih ada di ATM, apa udah nggak ada nih karena nggak dapat uang lagi karena di PHK. Nah, tapi bisnis, Bapak Ibu, bisnis ini aman, Bapak Ibu, aman, enak. Ya, jadi bebas. Nah, Anda pilih mana, pilihan itu ada di tangan Anda. Nah, saya mau tanya ke Anda semua nih yang hadir di webinar malam ini. Anda mau pilih yang mana? Yang modalnya kecil atau besar? Wah, pasti di sini rata-rata pilihnya modalnya kecil. Terus yang kedua, resiko ruginya kecil atau besar? Saya yakin bahwa Ibu milihnya resikonya kecil juga ya. Terus dikerjakan terikat waktu atau kapan aja. Saya yakin teman-teman di sini pasti pengennya apa? Yang dikerjakan di mana, kapan aja. Nah, dikerjakan di situ-situ aja atau di mana aja. Dan saya yakin teman-teman pilih yang di mana aja kerjakannya. Terus pengen hasilnya kecil atau besar? Nggak ada ya orang pengen jalankan bisnis, tapi pengen hasilnya kecil, tapi pasti pengennya dapat hasil yang besar. Jadi teman-teman pasti pilih hasil yang besar. Terus adakah bisnis seperti itu yang punya modalnya kecil, resikonya kecil, dikerjakan kapan aja, dikerjakan di dikerjakan di mana aja, terus hasilnya besar. Apakah ada bisnis kayak gitu? Next, Bu. Nah, saya kenalkan bahwa bisnis yang Anda tadi bilang, yang saya ucapkan tadi Anda pilih, yaitu bisnis Tian Syariah. Makanya berplus untuk Tian Syariah ini banyak banget orang-orang yang berubah kehidupannya lewat jalankan bisnis Tian Syariah ini, ya. Anda bersyukur hadir ke webinar malam kali ini karena mungkin di luar sana pengen ikut webinar malam ini mungkin kendalanya karena hujan lah, karena nggak ada sinyal lah, nggak ada kuota, tapi bersyukur teman-teman bisa hadir ke webinar pada malam kali ini. Kita bongkar tuntas. Nah, ini teman-teman Tian Syariah ya. Maka dari itu nih saya udah tahu Tian Syariah ini banyak banget orang yang berubah bisnisnya, mengubah kehidupannya karena bisnis ini. Saya akhirnya pas saat itu mulai jalankan bisnis ini dan mulai komitmen. Dan ini proses saya jalankan di sini, Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini saya Bapak Ibu ketika saya lagi hadir ke pertemuan Bapak Ibu, mungkin jangan lihat dari ya dulunya saya kayak gitu Bapak Ibu ya, nggak tampang-tampang bisnis Bapak Ibu, cuman ya mau gimana lagi Bapak Ibu, karena saya mau berproses aja. Dan bisa teman-teman lihat saya sharing di sini, sharing pengalaman saya bukan karena saya hebat Bapak Ibu, karena saya mau usaha dan berproses aja Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tengah saya Bapak Ibu ya, beda banget ya. Ini dulu kecil banget Bapak Ibu. Nah, ini saya ya, next Bu. Nih ketika lagi presentasi nih, saya lagi COD Bapak Ibu ya, masker, COD masker. Ini dulunya saya Bapak Ibu dan itu jam siangan Bapak Ibu ya. Terus mulai berproses di lapangan. Nih Bapak Ibu, nih satu kelas, jadi saya karena dulu saya ketua OSIS di kelas, saya punya kepemimpinannya, akhirnya saya pas saat itu ngelakuin yang namanya apa ya, dulu saya jualannya offline Bapak Ibu ya, saya diajarkan sama pengundang saya, diajarkan offline, akhirnya pas saat itu saya ngelakuin yang namanya demo pembalut Bapak Ibu ya. Nah, ini satu kelas saya demoin pembalut Bapak Ibu ya, ke adik-adik kelas saya. Jadi ada guru yang mau masuk saya larang. Entar dulu Bu, ini ada
pelatihan untuk siswa-siswa kayak gitu. Akhirnya gurunya ngebolehin, akhirnya saya mau pembalut Bapak Ibu. Pas saat itu lumayan Bapak Ibu, dari omset segitu orangnya banyak banget itu ya. Terus ini saya juga ketika saya jadwal pasti saya ngelakuin yang namanya demo pembalut Bapak Ibu offline. Jadi ketika orang itu nggak mau jalankan bisnisnya, saya minimal menawarkan produknya yang bagus. Kenapa sih saya selalu demo pembalut? Padahal kan ini saya cowok ya. Kenapa saya demo pembalut Bapak Ibu? Karena apa? Ya walaupun seenggaknya dia nggak join, dia nggak beli produk kita, seenggaknya mereka itu tahu produk yang harus dipakai untuk cewek yang bagus itu mana. Maka dari itu Bapak Ibu, ya pembalut sekarang itu bahaya Bapak Ibu ya, yang terutama yang masih pakai pembalut, hati-hati yang murahan Bapak Ibu, segera ganti pakai pembalut iris ya, karena ada tes keputihannya. Nah ini next Bu. Nah ini juga nih Bapak Ibu, saya home meeting lah ke daerah-daerah orang. Nah ini juga tim saya yang jauh dari Bumiayu Bapak Ibu, saya home meeting juga nih, latar belakangnya mahasiswa. Nah, ini saya mulai berproses, Bapak Ibu. Ini dulu saya pas jalankan di sini, ya sering pulang malam, Bapak Ibu, jam 11, jam 12 malam. Saya nggak nyuruh teman-teman nanti pulang malam juga, enggak, Bapak Ibu. Karena kenapa saya ngelakuin sering pulang malam? Karena saya anak organisasi, jadi mulai jalankan di sini tuh jam 5 sore. Jadi yang lain itu pada pulang, saya masih di sekolah karena organisasi. Jadi saya jalankannya malam mau nggak mau saya harus kayak gitu, Bapak Ibu. Jadi diganti waktunya malam. Saya pulang nih jam 11 ini kadang saya juga ini motor-motor orang tua dan kakak saya harus saya pakai mogok di jalan. Ya ini, dulunya saya ya, terus alhamdulillah setelah saya ngikutin arahan para pengundang saya, mentor-mentor saya juga, saya mulai mendapatkan hasil dari bisnis ini. Ini pertama hasil dari jualan saya alhamdulillah terkumpul itu sampai 5 juta Bapak Ibu, itu baru 2 bulan saya jalankan bisnis ini. Baru 2 bulan saya jalankan bisnis ini. Makanya luar biasa bisnis ini ngasih yang, sesuatu yang luar biasa. Maka saya di dugaan saya Bapak Ibu, sebenarnya saya jalankan bisnis ini yang pertama kali saya tujuannya hanya pengen dapat penghasilan tambahan aja. 10.000, 15.000, 20.000 cukuplah katakanlah menurut saya mah. Karena saya dikasih orang tua ya nggak sampai 50.000 sehari Bapak Ibu. Jadi saya pengen dapetin penghasilan 20.000 cukup, tapi bisnis ngasih yang luar biasa, masalahnya kayak gitu luar biasa. Dan ini saya Bapak Ibu ini ketika saya di Stokis saya nggak sengaja moto Bapak Ibu buat kenang-kenangan. Ini kartu ini ya sekolah. Ini saya kemarin ngambil bonusan alhamdulillah lebih dari UMR Bapak Ibu. Kalau UMR di Brebes itu 1,8, alhamdulillah bonus saya itu udah sampai 4 kali lipatnya dari bis ini. Itu di luar jualan dan kemarin saya bisa investasi, bisa beli emas juga dari bis ini Bapak Ibu, alhamdulillah. Jadi, saya di sini ketika ada apa-apa selalu saya investasikan Bapak Ibu ya. Terus ini pertama kali saya juga beli handphone yang sekarang saya pakai ini dari bis ini Bapak Ibu ya. Ini ada kata-kata bagus Bapak Ibu, dari ini, "Gegara kamu sih kemarin bilang, pembisnis kok HP-nya retak, udah tahu aku orangnya panas nih. Tuh kan jadinya aku beli dan pakai uang sendiri nggak kayak kamu minta-minta. Makanya jangan panasin saya, nanti kalau udah bertindak malu sendiri kamu ya." Luar biasa Bapak Ibu, saya tipe kalau orang yang panas ketika banyak orang yang ngomongin Bapak Ibu, dulu saya jalankan di sini HP-nya retak, masih ingat diledekin temen lah, diledekin ini dan itu. Akhirnya saya mau usaha konsisten, saya bisa, beli HP dari di sini. Karena dipanas-panasin kayak gitu, ini sebulan saya nabung Bapak Ibu dari jualan. Dan ini yang luar biasa, ini impian pertama saya beli handphone, alhamdulillah, ini, yang luar biasa Bapak Ibu di sini, ini saya bisa beli 2 unit ini karena baru 10 bulan Bapak Ibu, 10 bulan saya jalankan di sini. Ini ada caption-nya bagus, berbagai tantangan yang sudah saya lewati, berbagai hinaan, cacian, banyak banget lah. Berawal dari ganggang spirulina hijau yang menjadi 2 motor warna hitam. Lanjutkan terus perjuanganmu, hajar terus sampai impianmu terwujud. Percayalah Allah Subhanahu wa taala itu melihat kerja keras kita. Jangan pernah menyerah, karena orang yang sulit dikalahkan itu orang yang tidak pernah menyerah. Ini Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu. Ini 10 bulan. Bayangin Bapak Ibu di luar sana pengen beli ini dan itu, pengen beli kendaraan aja itu harus 3 tahun, 4 tahun kerja Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa ini 10 bulan saya di sini nabung, alhamdulillah kebeli juga Bapak Ibu ya. Makanya ini sharing-nya saya Bapak Ibu, 10 bulan dengan latar belakang cuma lulusan SMK tapi bisa seperti ini. Apalagi Anda Bapak Ibu ya. Kalau Anda pasti lebih bisa daripada saya. Nah, ini Royal Weekend 2019 ini pertama kalinya saya nginep di hotel juga. Ini saya belajar sama orang-orang yang luar biasa. Ini ada Pak Miftah dari Aceh, terus ini ada Ibu Sumarni kalau nggak salah ya,
beliau itu nggak punya ATM, nggak bisa naik motor, nggak bisa naik, mobil juga, tapi luar biasa beliau itu bisa dapetin bonus 50 juta dari bis ini. Sekali ngambil 50 juta di Stokis, luar biasa ya. Nah, ini kemarin saya dinner bareng sama upline dan dolen-dolen saya ngajak bisa tim-tim saya. Nih ya, royal dinner kemarin royal kelas, luar biasa. Saya liburan lagi bersama tim. Nih tim-tim saya, ada Ibu Nana, Pak Bayu. Dan ini pertemuan, jadi dulu saya hadir selalu ke pertemuan offline Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah sekarang juga ini baru kemarin Bapak Ibu ya. Ini pertemuan offline-nya kami, ini GOP ataupun seminarnya di Brebes. Dulu saya masih ingat banget Bapak Ibu, dulu saya hadir dulu di seminar, itu paling belakang, pakai topi ya kata tim-tim aku itu. Ini paling belakang, dengerin orang sharing ini. Saya nggak percaya ya punya pertemuan sendiri di Brebes. Saya banyak banget belajar, saya selalu setiap minggu hadir ke pertemuan. Dan saya dulu pas masih bintang 5 berpikir gimana ya cara yang kota sendiri bisa ada pertemuan, bisa ya? Apakah saya bisa kayak mereka punya pertemuan sendiri? Karena saya usaha konsisten, alhamdulillah sekarang ini total udah ada 100 orang lebih Bapak Ibu dan itu bukan close friend saya Bapak Ibu, itu semua tim saya. Jadi satu pertemuan itu milik saya semua Bapak Ibu, tim-tim saya semua luar biasa karena kutip playernya tim-tim saya juga luar biasa. Bukannya saya sombong Bapak Ibu karena dari sini saya kerja keras aja ya. Terus alhamdulillah jadi perantara Tuhan. Nah, ini jadi perantara Tuhan alhamdulillah. Makasih banyak ya Wan, nih banyak banget bukti-bukti lah Bapak Ibu nih, ada yang jualan masker lah, terus nih juga yang dulunya negatif, tapi karena dia mau usaha konsisten urut perkataan saya, ya alhamdulillah pencapaian satu persatu bisa dicapai dengan mudah. Nah ini tim-tim saya Bapak Ibu alhamdulillah lewat jalan di sini rata-rata masih mahasiswa, rata-rata masih pelajar, rata-rata masih karyawan. Ya, di sini Bapak Ibu ya. Next. Nah ini tim saya, ini jauh Bapak Ibu, ini pondokan tim saya ini Bapak Joko, ini timnya Pak Ade itu dari Wonogiri Bapak Ibu, itu offline ya, demo pembalut, teh itu tapi luar biasa setiap bulannya walaupun nggak pernah chatting-an lah ini, tapi per bulannya selalu stok juta-jutaan Bapak Ibu, ya. Terus ini aja yang bisa beli HP dari bisnis online seperti ini tim-tim saya Bapak Ibu ya. Ini juga ada Bu Nana, bisa beli HP juga dari di sini, 4,5 juta ya Ibu, luar biasa sekali beli HP gede-gede. Nah latar belakang ini, latar belakang apapun bisa sukses di sini Pak Rian Atep, Bapak Ibu, latar belakangnya anak pang, dulunya seperti itu ya Bapak Ibu, tapi luar biasa lewat beliau jalankan di sini sekarang, nah ini, oh itu orangnya Bapak Ibu ya. Nah itu sampingnya mentor saya Pak Andi, saya diceritakan sama Pak Andi, katanya beliau itu kaget karena Pak Atep punya tato banyak, ternyata latar belakangnya anak pang ya. Sekarang luar biasa Bapak Ibu peringkat yang berselaian penghasilannya puluhan juta. Nah makanya saya mau berterima kasih banget Bapak Ibu. Saya bisa sharing ke teman-teman bukan karena saya hebat Bapak Ibu, bukan. Karena saya mau belajar dan ada seseorang yang mandu saya sampai sekarang Bapak Ibu. Saya pernah mengalami yang namanya kehancuran bisnis 2 kali Bapak Ibu ya. Pertama pas di awal dan pertengahan. Dan alhamdulillah karena ada berkat tangan beliau, karena tuntunan beliau, karena yang mengingatkan impian saya, karena yang belajar saya sampai sekarang, karena beliau ya. Makanya saya berterima kasih kepada upline-upline saya, itu bintang 6, Pak Wahyu, terus Ibu ini wanita Wonder Woman, Bapak Ibu ya, Ibu Sally dan Ibu Lili ya. Jadi dulu upline-upline saya pada off Bapak Ibu, cuman saya yang tetap jalanin. Jadi alhamdulillah saya punya mentor Pak Andi ya, beliau datang ke rumah saya ngingetin impian saya, padahal saya nggak pengen jalanin lagi Bapak Ibu, hampir nyerah di sini, tapi beliau datang mengingatkan saya. Nah akhirnya saya mulai berjuang lagi di bisnis ini Bapak Ibu. Makanya enaknya di sini kita ada yang bimbing Bapak Ibu ya, ada yang bakalan ini ke teman-teman semua. Nah next, ini nggak bisa Bu kayaknya, next aja nggak apa-apa. Nah Pak, kenapa sih banyak banget Bapak Ibu yang sekeliling saya, banyak banget orang-orang yang ngomong ke saya Bapak Ibu, banyak banget yang ngomong bahwa kenapa sih masih muda, kenapa nggak pada main? Orang-orang di sekeliling Bapak mungkin rata-rata masih ya jalan-jalan lah, pada pengennya bermain aja Bapak Ibu. Kenapa Bapak ataupun Kakak serius jalankan di sini? Karena saya punya alasan Bapak Ibu, saya yakin Anda semua hadir ke sini karena diundang Bapak Ibu ya, karena mau. Mungkin kalau orang dijalankan, kalau orang ditawarin bisnis online, kalau nggak punya alasan, saya yakin nggak bakalan mau Pak. Saya juga,
saya disuruh berjuang di misi ini. Kalau nggak ada alasannya, saya nggak bakal mau. Dan ini saya kasih tahu Bapak Ibu, saya mau berjuang di misi ini di usia muda dan mau gila-gilaan karena saya punya alasan dan alasan berjuang di sini apa Ibu? Nah, orang tua saya Ibu ya. Karena saya punya orang tua dan saya anak terakhir dari 5 saudara Ibu. Jadi saya punya alasan kenapa saya harus sukses di usia muda. Karena mau gimana lagi Ibu, umur orang tua itu nggak ada yang tahu ya. Mungkin orang tua kita ya, mungkin saya yakin di sini teman-teman semua yang ada di webinar, saya yakin punya orang tua dan saya mau tanya ke Anda semua, kapan Anda melihat orang tua Anda tersenyum melihat Anda ngasih sesuatu? Mungkin jarang ya. Nah, saya mau tanya lagi, mau kapan Anda bahagiakan orang tua Anda? Nah, bingung ya jawabnya. Dulu saya juga kayak gitu, Ibu ada salah satu orang yang ngomong ke saya, "Wan, kapan kamu bahagiakan orang tua?" Saya ngomong dengan santai, Ibu, "Nanti lulus sekolah." Terus beliau orang itu ngomong lagi ke saya, "Nah, kalau kamu belum lulus sekolah, orang tua nggak ada gimana?" Saya di situ mikir, Bu, iya juga ya, umur orang tua nggak ada yang tahu. Makanya pas saat itu, kata-kata itu nyerap dan nusuk-nusuk banget, Mbak Ibu. Akhirnya, saya kenal bisnis dan saya mau berjuang dan saya mau bayar harga kesuksesannya karena untuk beliau, Mbak Ibu ya. Makanya saran dari saya buat Anda yang sekarang udah berjuang menjalankan bisnis ini, terus, pantang mundur, Mbak Ibu ya. Jangan pernah menyerah, Mbak Ibu, karena orang yang sulit dikalahkan itu orang yang tidak pernah menyerah. Dan untuk Anda yang baru memulai Pak, baru memulai bisnis, baru tahu bisnis ini, secepatnya ngambil keputusan ya. Ini alasan saya berjuang di bisnis ini ya. Next. Nah ini tim-tim saya Bapak Ibu, saya juga punya alasan kenapa saya berjuang di bisnis ini, karena saya punya tim banyak Bapak Ibu. Ini total udah sampai ratusan Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah ini kemarin ada kualifikasi CPW ya. Alhamdulillah saya bisa bantu banyak berpuluh-puluh orang bisa tembus ke kualifikasi CPW juga Bapak Ibu ya, yang dulunya hanya segelintir orang ya. Ini bulan September, bulan Agustus tuh dulunya nggak ada Bapak Ibu ya. Saya mulai merintis lagi di bisnis ini ya. Alhamdulillah tercetak banyak nyunyu ya, jenderal-jenderal saya dan saya di peringkat sekarang udah memikirkannya bukan impian pribadi Bapak Ibu, karena impiannya mereka saya pengen gapai, saya pengen bantu impian-impian mereka semoga bisa terwujud satu persatu. Nah, terus ini ada question bagus Bapak Ibu ya. Setidaknya jika Anda tidak mau berjuang untuk diri Anda sendiri, berjuanglah untuk orang yang Anda cintai. Saya yakin Bapak Ibu, Anda semua di sini masih muda, mungkin ada yang udah menikah lah, mungkin ada yang masih sekolah, mungkin ada yang masih karyawan, masih pelajar, ataupun mahasiswa. Setidaknya jika Anda tidak mau berjuang untuk diri sendiri, berjuang untuk orang-orang yang Anda sayangi, Pak. Saya yakin Anda punya orang-orang yang Anda sayangi. Saya yakin, Pak. Tugas Anda berjuang untuk mereka, Pak. Ya, kalau Anda tidak sudi untuk berjuang untuk diri sendiri atau tidak mau, Pak, berjuang untuk orang-orang yang Anda sayangi, Pak. Karena orang-orang yang Anda sayangi itu udah menunggu kesuksesan Anda, Pak. Mau kapan kita bagikan orang tua kita, Pak? Mau kapan kita bagikan orang-orang yang kita sayang, Pak? Saya yakin, Pak, Anda punya impian. Saya yakin Anda semua yang hadir ke webinar kali ini punya yang namanya impian. Mau dibayar kapan, Pak, impian itu? Jika Anda pengen sukses, Bapak Ibu, tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras, Bapak Ibu. Tidak ada kesuksesan tanpa yang diperjuangkan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa doa restu dari orang tua kita, Pak. Ya, kita masih muda, kita masih punya otot yang luar biasa, Pak. Kita punya waktu yang banyak. Bahagiakan orang-orang yang Anda sayangi, Pak. Wujudkan segera impian-impian Anda. Dan secepatnya, Anda yang bakalan sharing-sharing seperti saya seperti ini, Bapak. Saya nggak punya latar belakang apapun, tapi saya alhamdulillah lewat saya mau berproses, saya mau bayar harganya, alhamdulillah saya bisa sharing ke teman-teman semua. Next, Bu. Nah, ini ada question bagus nih dari Pak Alvin Yamin. Impian Anda terlalu mahal untuk dibayar dengan sebuah perjuangan yang receh. Impian Anda mahal, Pak. Anda pengen ngumrohin orang tua, Anda pengen naik gajikan orang tua, Anda pengen beli motor, Anda pengen beli mobil. Impian Anda berharga, Pak. Anda mau diperjuangkan dengan perjuangan yang receh, Pak. Nggak bisa, Pak. Ya, di bisnis ini kasih yang luar biasa untuk orang-orang yang mau berjuang, Pak. Buat Anda yang sekarang udah berproses, lewatin terus. Yang buat Anda yang baru memulai, Pak,
secepatnya ambil keputusan. Karena bisnis ini jalan tercepat untuk menuju impian-impian kita. Mungkin Anda bisa ngumrohin orang tua dari gaji karyawan Anda. Mungkin Anda bisa ngumrohin orang tua, bisa dari usaha Anda sekarang. Tapi umur orang tua Anda tidak ada yang tahu, Pak. Umur orang tua Anda tidak ada yang tahu. Kita cepet-cepetan. Ya, kita cepet-cepetan sama waktu, Pak. Kalau Anda pengen benar-benar ngumrohin orang tua, pengen wujudkan impian-impian Anda pengen bahagiakan orang tua Anda, Pak. Cari pekerjaan yang membuat Anda sukses dengan cepat. Yaitu apa? Bisnis PNC Syariah ini, Pak Ibu ya. Banyak banget orang-orang yang sudah sukses di sini. Tugas Anda, Pak, berjuang, Pak. Sampai kapan, Pak? Sampai Anda sukses, Pak. Berjuang sampai sukses. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Success story saya ya. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar ya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget Pak Wawan, luar biasa. Keren banget, keren banget. Oke Pak Wawan, kayaknya nggak usah ada tanya jawab karena udah dijelasin semua deh. Ya, Siap, oke, siap. makasih banget ya Pak Wawan buat waktunya. Semoga bisnisnya makin besar. Amin ya robbal alamin. Sip deh kalau gitu. Makasih ya Pak Wawan buat waktunya. Nah, buat teman-teman semuanya, sesi kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Jadi, buat teman-teman yang belum ngambil keputusan, silakan ngambil keputusan. Buat yang belum ngerti, tinggal tanya sama para pengundangnya. Buat yang lagi berjuang, yuk kita semangat buat impian-impian kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya Cio pamit. Dadah semuanya.